Ya, saya dosen kombisnya adalah di S2 MM di Universitas Dianapura, dan saya dipercaya oleh lembaga, oleh perguruan tinggi untuk menjabat di karakter. Ya, karakter ini merupakan bagian terpenting dalam hidup manusia. Kalau kita memiliki karakter yang baik, tentu ada kepercayaan. Orang senang dekat dengan kita, dan keberhasilan itu pasti ada di tangan. Orang lebih suka mengajak orang dengan karakter yang baik, walaupun dia otak pas-pasan, dibanding dengan karakter yang tidak baik, otaknya pintar. Benar nggak? Kalau kalian punya teman karakternya baik, apakah kalian mau dekat sama teman kalian? Jauh, ya. Kalau kalian nggak memiliki karakter, ya, maka masa depan itu jauh. Nah, karakter ini next adalah cita-cita atau rencana pembangunan jangka panjang pemerintah Indonesia. Dan hal ini disambut baik oleh Indira dengan visinya adalah teladan dan unggulan. Teladan itu adalah karakter, ya, bisa dicontoh perilakunya. Kalau tidak teladan, berarti nggak bisa dicontoh gitu. Ya, jadi Undira ya memiliki soft skill yang digembleng pada mahasiswa, dan karakter ini bukan hanya untuk mahasiswa, tapi juga untuk dosen dan semua yang ada di sivitas akademika. Semua harus berkarakter. Tadi kalian udah dengar apa namanya 7 karakter, ya? Next. 7 karakter itu integritas, saya ulangi lagi. Percaya diri, kewirausahaan, merawat keberagaman, profesionalitas, kepemimpinan melayani, dan wawasan global. Ini akan disampaikan oleh fasilitator. Nanti saya akan share jadwal pembelajaran karakter pada kalian. Pembelajaran karakter ini akan menggunakan 7 kebiasaan, 7 habit, ya, dari Stephen Covey. Yang pertama di proaktif yang kalian dengar tadi, sampai kepada serpent the soul. Ya, itu akan diberikan oleh fasilitator. Next. Nah, pembelajaran karakter di Undira itu ada 3 tahapan. Pertama, tahapan teori pengetahuan. Itu kalian diajarkan di kelas oleh fasilitator. Ya, khusus tuh di hari Rabu. Jangan ada yang absen ya nanti. Kalau bisa masuk, karena ini penting sekali untuk kalian dibentuk. Yang kedua adalah tahap implementasi atau penerapan. Tahap implementasi penerapan itu masuk kepada RPS, mata kuliah. Semua mata kuliah ada muatan karakternya. Dan yang ketiga, tahapan membangun kebiasaan yang selalu dibiasakan, entah di kampus, entah di masyarakat kalian berada, itu dibiasakan terus. Ya. Next. Nah, integritas, tahapan implementasi, ya. RPS itu adalah rencana pembelajaran semester dan kontrak perkuliahan ditaati bersama dosen sama mahasiswa. Ya, misalnya kalau dosennya sama kalian sama mahasiswa sepakat, kalau saya tidak masuk kelas, akan saya beritakan kepada mahasiswa, begitu kesepakatannya. Ya. Tapi kalau saya sebagai dosen tidak memberitahukan ketika saya tidak masuk ke kelas pada hari H, berarti saya berkarakter. Kalian mengerti? Ya. Kalian juga begitu. Ya.
Ada kesepakatan antara dosen sama mahasiswa dalam kontrak perkuliahan dan juga rencana pembelajaran semester. Itu ditaati bersama, tidak boleh tidak. Yang kedua, berdoa sebelum memulai aktivitas belajar. Jangan mengadakan kekuatan sendiri. Ya. Belajar dengan berdoa itu hasilnya lebih maksimal dibanding belajar tanpa berdoa. Yang ketiga, tidak mencontek atau plagiat karya. Ya. Jangan bangga dengan nilai yang tinggi, tapi kalau ditanya orang, nggak tahu. Ya. Kalau kalian nggak lulus, itu jauh lebih baik. Kenapa? Harus mengulang dan kalian akan jadi lebih pintar. Ya. Jangan melakukan kecurangan-kecurangan. Kalau saya melihat mahasiswa, ya, handphonenya di bawah, di rock gitu ya, terus terpeannya itu, saya langsung kasih 0. Dan dosen-dosen pasti gitu. Nah, tidak ada apa namanya, tidak ada toleransi. Kenapa? Kita menerapkan integritas. Jangan coba-coba bermain-main dengan hal itu, ya. Lebih baik kita bodoh, tapi kita berintegritas dibanding kita menipu diri sendiri. Ya, pura-pura pintar dapat nilai A, padahal sebenarnya nilai D. Mengerti? Ya, saya juga pernah nggak lulus, ya. Karena berat kuliahnya S1, 2, pagi kuliah ekonomi reguler, malam kuliah hukum. Coba bayangkan itu. Ya, tapi saya ngulang, ya, supaya pintar, ya. Jangan pernah takut nggak lulus. Belajar dari kegagalan. Orang pintar adalah orang yang belajar dari kegagalan. Selanjutnya, berkata jujur dan berperilaku baik. Dosen-dosen sangat suka kalau kalian tuh santun, sopan. Ya, nanti ada nilai kemanusiaan. Ya, nilai kemanusiaan. Artinya kalian tuh dibantu, di markup lah nilainya oleh dosen-dosen. Ya, dibanding kalian tidak jujur, tidak berperilaku baik. Ya, kenapa di markup? Memang tujuan kita adalah pembentukan karakter. Ya, lebih baik kalian tuh jujur, tapi jawabannya nggak bagus, akhirnya jelek nilainya, nanti pasti dibantu. Dibanding ketahuan nyontek, langsung kasih 0. Ya, jangan coba-coba ya. Berani mengakui kesalahan. Ya, itu adalah karakter. Jadi berani mengakui kesalahan. Lanjut. Percaya diri. Nanti di kelas kalian akan dilatih karakter percaya diri dengan apa? Dengan aktif berdiskusi dalam mata kuliah. Ya, aktif berdiskusi dalam mata kuliah. Berani berpendapat. Ya. Kalau dosen-dosen lihat kalian angkat tangan, dia hafal nama kalian, pasti akan dibantu nanti ketika nilai kalian nggak bagus. Ya, berani presentasi tugas, itu percaya diri. Memiliki inisiatif dan mental dan motivasi yang kuat. Ya, nanti di kelas akan terus begitu. Ya, akan dilatih. Ini tahap implementasi dalam percaya diri. Lanjut. Nah, kewirausahaan. Nanti di dalam kelas kalian akan diajari bagaimana berpikir inovatif, terus berani ambil risiko, berpikir rasional, jeli menangkap peluang, dan peka terhadap perubahan. Ini adalah indikator-indikator dari kewirausahaan. Ya, jadi implementasi kewirausahaan di dalam kelas itu demikian indikatornya. Lanjut. Nah, merawat keberagaman. Di dalam kelas kalian akan dilatih bagaimana kalian
terlahir berbeda. Ya, bagaimana kalian bisa menyesuaikan diri dengan teman kalian? Bagaimana kalian bisa menjaga kerukunan hidup? Ya. Terus bagaimana saling mengasihi dan memaafkan? Tidak ada yang sempurna kan dalam hidup ini? Ya, pasti ada kekurangan. Kita mau terima kekurangan orang. Itu adalah bagian dari keberagaman, ya. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Walaupun kalian berbeda suku, ada dari Sulawesi, ada dari Papua, ada dari Jawa, tapi kalian ini harus kompak bersatu. Ya, hargai pendapat orang lain. Nah, jadi inilah yang dikembangkan di lingkungan Universitas Jayapura, ya, dalam merawat keberagaman. Lanjut, profesional. Nah, profesional. Indikatornya berpakaiannya rapi, bersih, tidak bau, dan sesuai dengan acara. Sesuai dengan acara maksudnya kalau memang pakaian kuliah dipakai, jangan pakaian yang lain, ya. Ingat bau badannya, ya. Kita kadang-kadang hampir muntah itu kalau lihat cium bau mahasiswa, ya, apalagi dari pegunungan gitu, ya, yang jarang mandi kayaknya itu. Jadi, mual-mual lah rasanya, ya. Ya, tapi kalau saya tetap tidur begini, rasanya kesinggung dia, ya kan? Tapi mau gimana gitu. Ingat, yang wanita roknya semana? Lutut. Ya, jangan di atas lutut. Ya, jangan di atas lutut, selutut. Kenapa begitu? Karena budaya timur kita lebih sopan itu, ya. Kalau dia di atas lutut, nanti kalau kalian duduk lebih ketarik lagi. Ya. Jadi tolong jaga pakaiannya. Sebelumnya apa? Bila selesaikan dan tumpukan tugas tepat waktu. Kalau disuruh tanggal 12 kumpulnya. Bila perlu sebelum tanggal itu, kita sudah pakai si padu namanya, sistem. Ya. Kadang-kadang sistemnya dirancang dosen itu on time. Kalau kalian masukkan tanggal 13, sistemnya bilang tanggal 12, nggak akan bisa masuk. Ya. Kok kejam Pak gitu? Ya memang kita nggak jadi profesional, ya. Harus tepat waktu. Kalau terus lanjut bila dikritik tidak perlu tersinggung dan marah, itu namanya profesional. Dan selanjutnya membuat kesepakatan dan melakukannya dengan konsekuen. Nah, kalian akan dilatih itu di Undira. Lanjut, kepemimpinan yang melayani. Indikator yang akan dilatih di Undira diterapkan dalam implementasi, ya, itu adalah mengutamakan orang lain. Ya, terus pemberi visi, lanjut menginspirasi orang lain, mampu menetapkan arahan dan kemampuan membangun organisasi. Saya harap kalian ikut namanya HIMA nanti, BEM, apalagi Pak? Apa? Ya, Senat, Senat, dan UKM, ya, terlibatlah di dalam organisasi itu, semuanya, karena di situ akan terjadi interaksi, ya, interaksi. Bagaimana kalian membangun sebuah tim manajemen dalam organisasi. Sebab nantinya ketika kalian lulus, pengalaman kalian di Senat, di HIMA, di BEM, atau di UKM, itu akan menentukan bagaimana kalian bisa bekerja. Kalau kalian terbiasa berjejaring dengan teman-teman, itu akan baik nantinya dalam pekerjaan. Ya, kalau kalian tidak terbiasa dengan itu, susah bekerjasama. Karena di dalam organisasi itu butuh namanya
kerjasama. Ya, kepemimpinan yang layak ini demikian. Lanjut. Wawasan mendunia. Ya, wawasan mendunia indikatornya adalah kemampuan berbahasa asing. Ya, mulai dari buku, tugas-tugas pasti ada bahasa asing yang diberikan, minimal bahasa Inggris lah. Ya. Terus mengerti dan menghargai budaya negara lain, mau dan mampu bergaul dengan orang dari negara lain. Nah, ini ada kesempatan kalian akan udah ada sekarang namanya kantor urusan internasional. Ya, kalian gunakan itu. Ya, kepalanya ada di depan Ibu Christine. Nah, ya, ada bukan ke mana Jepang ya, Amerika gitu ya, seringnya ke Jerman gitu. Bukannya luas, tapi yang daftar sedikit. Saya harap kalian yang daftar banyak. Ya, kita nggak ambil fee banyak-banyak dari itu. Kita yang penting mahasiswa itu keterima aja, sudah senang. Ya, dapat apa? Honornya kalau di kantor urusan internasional. Ya. Nah, ini apa namanya, dimanfaatkan sebaik mungkin untuk wawasan global. Ya. Jadi kita nggak main-main dengan hal ini. Kalian tolong dimanfaatkan. Kalian manfaatkan ini. Mau terlibat dalam seminar atau konferensi internasional. Ya, nanti ada seminar dan konferensi, ikut itu ya. Terus berpikir secara global, bertindak sesuai konteks lokal. Ya, budaya ketimuran bertindaknya boleh berpikir global, tapi budaya ketimuran harus tetap dipegang. Nah, ini wawasan mendunia yang diterapkan di kampus Undira. Lanjut. Nah, tahapan membangun kebiasaan. Ya, desain tahapan membangun kebiasaan itu dari keluarga, kampus, pertemanan, lanjut masyarakat dan dunia kerja. Itu terus dilatih. Saya nggak mau kalian nanti sebagai alumni ada di kerobokan. Lulusan mana? Lulusan Undira. Jangan ya. Lulusan Undira itu harus lulusan yang berkarakter. Ya, tidak apa-apa IQ-nya nggak bagus, tapi karakternya harus bagus sehingga bisa dipercaya orang lain. Jangan ada di lembaga pemasyarakatan. Ya, jangan jadi cemoohan masyarakat. Kalian harus memiliki karakter. Siapa yang bisa melatih kalian, karakter kalian? Jadi sendiri kesadaran itu ditumbuhkan. Ya, kalau karakter itu memang penting untuk kita miliki. Ya, kalau kita nggak memiliki karakter, kita nggak akan punya jaringan kerja, nggak punya teman-teman dekat. Lalu bisa sukses nggak? Nggak bisa. Orang yang memiliki karakter yang baik nggak akan punya teman. Maka dari itu, tolong bentuklah karakter kalian. Ya, latihlah itu. Dan saya harap kalian bisa melakukannya dalam kehidupan ini. Ya, itu dari saya. Secara singkat, ada waktu ya? Ya, habis ya? Pas, ya. Nah, itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat mengikuti perkuliahan nantinya. Minggu depan ada kuliah umum karakter hari Rabu depan. Ya, kalian harus sudah kumpul di sini setengah 10 karena kita mulainya jam 10. Ya, hari Rabu depan. Yang pembicaranya nanti salah satunya adalah alumni
S1 manajemen, posisinya adalah general manager, usianya masih umur 34-35 gitu ya. Kenapa bisa posisi general manager? Ya salah satunya adalah memiliki karakter yang baik. Ya. Dan produknya lagi ada kuliah umum ya dari pengusaha gitu. Jadi ada 2 kali kuliah umum, kalian bisa hadir hari Rabu jam 9:30 di ruangan ini. Karena kita mulainya jam 10. Demikian dari saya, terima kasih untuk kesempatannya Bu Gusti. Terima kasih Pak Dr. Gusti Mulya. Kita akan lanjutkan dengan menyanyikan Mars dan Himne Universitas Dianapura. Kami undang teman-teman dari Paduan Suara. Tes. Ya adik-adik, peserta GKKMD, mohon izin sebentar. Tadi Pak Rektor sudah menyampaikan bahwa post-test itu akan dilakukan hari Rabu siang. Seluruh jawaban, nah Pak Rektor sudah menyampaikan harus nilainya 100, tidak boleh tidak. Jadi seluruh jawaban itu ada di rangkaian semua saat acara PKKMB. Jawabannya ada di setiap sesi, setiap pembicara. Jadi tolong diperhatikan dengan baik. Bisa dilihat lagi nanti malam soalnya, soal pretestnya. Lihat-lihat di situ apa saja pertanyaannya. Kemudian ya Anda bisa lihat review lagi lah. Besok akan ada materi-materi mengenai akademik, materi mengenai NDKM, materi mengenai kemahasiswaan dan lainnya. Di situ pertanyaan-pertanyaan jawabannya sudah ada. Oke? Jadi hari Rabu pada saat post-test nilainya harus tuntas, artinya nilainya harus 100. Ya, jadi tolong catat mana pertanyaannya, mana jawabannya pada sesi-sesi yang akan kita lakukan mulai besok. Dan juga tadi etika bersosial media dan ada pertanyaan di situ, silakan Anda bisa lihat nanti untuk mencari jawabannya. Ya. Nanti ini sesi-sesi ini juga Anda bisa lihat di video. Ya. Sesi yang tadi sudah Anda lalui, Anda bisa lihat juga